Selamat pagi semuanya. Mari kita buka Alkitab kita dari Daniel pasal yang ke-6. Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Jawab raja, "Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu kata mereka kepada raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu
Raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materainya para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai di dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Amin. Good morning, KNM. Can we have the Mentimeter display? Minta tolong Mentimeternya ditampilkan. This morning as we look at Daniel chapter 6, our title will be Taat dan Setia, for we serve a living God. Pagi ini waktu kita belajar bersama-sama dari Daniel pasal 6, judul dari eksposisi kita adalah Taat dan Setia, karena kita melayani Allah yang hidup. So in the Mentimeter just now that you did, 5 qualities for a hero for you, or for Indonesia, yeah? And those words that are bigger means that more of you have said the same things. Jadi waktu kita melakukan Mentimeter pagi hari ini, 5 kualitas apa yang perlu dimiliki oleh seorang pahlawan bagimu atau Indonesia. Dan 5 kata yang besar-besar itu, di tengah itu adalah kata-kata yang sering berulang. Berintegritas atau integrity. Berapa orang yang tulis itu? How many of you? How many of you have wrote integritas? Berani. Brave, courageous. Ya. Okay. Bijaksana.
So integrity, courage, wisdom. Bertanggung jawab. Okay, 4. Rendah hati. Thank you. Rela berkorban. Okay. Berkhidmat. Okay, thank you. Setia. Thank you. We will keep this, all right? So I hope the team will take a screenshot of this, and you may want to reflect on this. What does it mean to have such a hero, and whether we really have a hero with all of these qualities? Yeah? Kita akan simpan ini, semoga panitia bisa simpan gambarnya, lalu itu bisa menjadi refleksi bagi kita. Seperti apa buat kita kalau kita memiliki pahlawan seperti ini? Atau punahkah kita pahlawan yang mungkin memiliki semua kualitas ini? Let us go to God in prayer. Mari kita berdoa. Jesus, it is in you alone that we have hope. Yesus, di dalam Engkau sajalah kami memiliki pengharapan. And so Lord, we ask this morning, you come through and show us your hope. Karenanya kami berdoa pagi hari ini Engkau hadir di tempat ini dan menyatakan kepada kami pengharapan itu. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable to you, our God and our Redeemer. Biarlah kata-kata kami dan juga perenungan hati kami berkenan di hadapan-Mu, penebus kami. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. This morning, as we hear the scripture from chapter 6 of Daniel, I'm not sure whether you realize, yesterday's reading, we met one king. And what is the name of that king? Nebuchadnezzar, right? Such a long name, huh? But then, you know, Indonesian names are also very long. So maybe Nebuchadnezzar is Indonesian. Do you think? Menurut orang Indonesia kan Nebukadnezar karena namanya panjang seperti orang-orang Indonesia. So yesterday was King Nebuchadnezzar. And today what is the name of the king? Kemarin Nebukadnezar, siapa nama raja hari ini? King Darius. Darius. Can we have the PowerPoint and change slide? You know, we realize that with this from Nebuchadnezzar to King Darius, there is a change of empire. Sekarang kita melihat bahwa waktu pergantian dari Nebukadnezar kepada Darius, kita melihat ada pergantian kerajaan. It is no longer Babylon in power. In fact, Babylon has fallen. Bukan lagi Babel yang berkuasa, bahkan Babel sudah runtuh. This morning, saat teduh, your quiet time, you read from chapter 5. And at the end of chapter 5, we read that Belshazzar, king of Babylon, was slain. Di saat teduh pagi hari ini dari Daniel pasal yang kelima kita melihat bahwa di akhir dari pasal 5 itu Raja Belshazzar, Raja Babel itu dibunuh. Power has shifted from the Babylonian Empire to that of the Middle Persian Empire. Kekuasaan telah beralih dari kerajaan Babel kepada kerajaan Media dan Persia. Do you know that the prophet Habakkuk says this in chapter 3? He says, I will wait patiently for the day of calamity to come on the nation invading us. Apakah teman-teman tahu kalau Nabi Habakuk berkata soal itu di dalam pasal yang ketiga bahwa Tuhan itu menantikan menanti-nantikan bahwa akan ada keruntuhan dari Babel itu, ada pergantian kekuasaan itu. And this nation he was talking about is the nation of Babylon. Dan kerajaan yang ia katakan adalah soal kerajaan Babel. And today, that day of calamity has finally come. Dan hari ini, hari kemalangan itu telah tiba. Now, there is some confusion. Is it Cyrus, the king of Persia, or is it Darius, the king of Persia? Jadi ada kebingungan, siapa yang menjadi raja Persia sebenarnya? Apakah Koresh atau Darius? If you are confused, you are in a good place. Kalau kamu bingung, kamu ada di tempat yang baik sebenarnya. Because even the scholars are confused. Bahkan para ahli, para sarjana pun bingung dengan itu. Some scholars believe that Cyrus and Darius is actually the same person.
Ada sebagian yang percaya bahwa Darius dan Koresh itu adalah orang yang sama. That Cyrus is his Persian name and Darius is his Median name. Bahwa Koresh itu adalah nama Persianya dan Darius adalah nama Medianya. Just like Daniel is his Jewish name and Belteshazzar is his Babylonian name. Sama seperti Daniel adalah nama Yahudinya, sedangkan Belshazzar adalah nama Babelnya. And Indonesians also have many names, right? Dan orang Indonesia juga punya banyak nama, bukan? You have Indonesian name, you have a nickname, and some of you have some other names. Ada nama resmi, nama Indonesianya, lalu nama panggilannya atau bahkan nama-nama yang lainnya. The second possible theory is that Cyrus was the king of Persia. Teori yang kedua yang mungkin adalah bahwa Raja Koresh adalah Raja Persia. And when Cyrus conquered, the Persian Empire conquered the Babylonian Empire, Cyrus appointed Darius the Mede as king over Babylon. Ada kemungkinan pada waktu dia menguasai atau mengalahkan Babilonia dan menguasai seluruh wilayah Persia itu, dia mengangkat Darius untuk berkuasa atas wilayah Babel. Whatever it is, there was such a man, Darius the Mede. Apapun itu, tetapi ada bahwa ada seorang Darius, Raja Media itu. And it is amazing that while mighty Babylon has fallen, Daniel has remained. Dan mengagumkannya adalah bahwa sekalipun kerajaan yang besar Babilonia itu sudah runtuh, tetapi Daniel tetap ada di sana. Next slide, please. Daniel remained through the turbulent times and the changing empires. Daniel melalui masa-masa yang bergejolak dan kerajaan demi kerajaan yang silih berganti. This timeline is found in your buku acara, page 16. Lini masanya ada di buku acara teman-teman, halaman 16. And I want next slide. I will zoom in for you. Di slide ini saya akan memperbesar atau memfokuskan pembelajaran kita. The purple star on the far right shows where we are today. Bintang yang berwarna ungu itu adalah waktu di mana kita berada saat ini di dalam pembelajaran kita pagi ini. And Daniel has been around since the beginning of Nebuchadnezzar's reign. Jadi Daniel itu sudah ada di sana sejak kira-kira dari awal masa pemerintahan Nebukadnezar. So if you look at this timeline, you see that Daniel has been around from the beginning of Nebuchadnezzar. He was a young teenager at that time. Jadi pada waktu Nebukadnezar mulai memerintah dan Daniel ada di sana, dia mungkin seorang remaja di awal-awal masa mudanya. He and his friends were younger than most of you. Dia dan teman-temannya bahkan mungkin lebih muda daripada kebanyakan kita di tempat ini. But the amazing thing is that Daniel served Nebuchadnezzar throughout his 43 years of reign. Dan yang luar biasa adalah Daniel melayani Nebukadnezar di sepanjang 43 masa pemerintahan Nebukadnezar itu. After King Nebuchadnezzar died, there was this period of uncertainty and turbulence in Babylon. Setelah Nebukadnezar mati, ada situasi yang tidak menentu dan ada situasi yang kacau. And this is usually the case, right? When a powerful, successful king has passed on and he has reigned for such a long time, it's hard to find a replacement. Dan itu biasanya terjadi bukan kalau ada seorang pemimpin yang hebat yang kemudian meninggal atau dia menyelesaikan masa pemerintahannya, maka kemudian ada situasi yang menjadi kacau. And for him to live long enough to witness the fall of Babylon is amazing. Dan bagi Daniel untuk hidup panjang, berumur panjang dan menyaksikan keruntuhan Babilonia, keruntuhan Babel adalah sesuatu yang luar biasa. Next slide. And so then in this new empire, Daniel finds himself appointed as one of 3 administrators in the kingdom. Jadi di kerajaan yang baru ini Daniel diangkat sebagai salah satu dari 3 pejabat pemerintah di kerajaan yang baru itu. By this time, Daniel is about 80 years old. Pada waktu itu Daniel sudah berumur kurang lebih 80 tahun. Anyone here is 80? Ada yang sudah 80 tahun di sini? No one dare to confess. Anyone mau ngaku ya? Anyone feel like 80? Ada yang sudah merasa seperti 80 tahun? Lydia, how come I knew it was going to be you? And here you have Daniel at 80 years old. He is still in active service and he is still trusted and relevant
amidst the changing times. Sekarang kita melihat Daniel yang sudah 80 tahun tapi masih aktif melayani, masih aktif di dalam pemerintahan dan dia bahkan masih dipercaya dan masih relevan di dalam masa-masa yang terus berganti itu. When you think about your parents and you think about your seniors, how old do you think they should retire? Kalau kamu membayangkan orang tuamu atau para orang-orang tua yang lainnya, berapa tua menurutmu mereka perlu memasuki masa pensiun? Berapa umur mereka pada waktu mereka mestinya memasuki masa pensiun? 60. How many of you agree 60, retire? Berapa banyak yang setuju kalau 60 tahun harusnya sudah pensiun? Okay, thank you. How many of you, your parents are 60 or your grandparents are 60 and at home retired? Berapa banyak dari antaramu yang orang tuamu atau kakek nenekmu sudah 60 tahun dan mereka sudah pensiun? What are they doing at home? Apa yang mereka lakukan di rumah? Gardening, okay? Berkebun. What else? Apalagi? Sorry. Apa itu? What are they doing? Taking care of grandchildren. Merawat atau ikut merawat cucu, menjaga cucu. Inikah rencana Tuhan? Inikah rencana Tuhan? University, then you work and then you take care of grandchildren. Kalau masuk universitas jadi mahasiswa lalu bekerja dan setelah itu merawat cucu. Apakah itu rencana Tuhan? There are many parents who are very smart now. Ada banyak orang tua yang sudah sangat pandai sekarang ini. They tell their children, when I retire, I want to enjoy life. You find someone else to take care of your children. Waktu aku pensiun, aku mau menikmati hidupku. Kamu cari orang lain untuk merawat cucu. You know, last time, the students in Malaysia, they take the Bible so literally, you know. You know, the Bible says, a person lives to the age of 70, which is about 70 years old. Yeah? Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan mahasiswa, ada orang-orang di Malaysia yang membaca Alkitab dengan sangat literal. Alkitab berkata bahwa usia kita sampai 70 tahun. So when you think about 70 years old, at what age do you think a person has a midlife crisis? Jadi kalau kita melihat pada 70 tahun itu, kira-kira umur berapa seorang akan mengalami midlife crisis atau krisis paruh baya? How old? 35. 35 tahun? Are you sure? 40. 40 tahun? You know, 35, you are at the prime of your age, you know. Kamu tahu nggak 35 How tahun can itu you be going masa-masa through emas. a midlife crisis? Bagaimana mungkin kamu masuk di krisis paruh baya? And have you ever heard of the saying, life begins at 40? Pernah kamu dengar istilah hidup baru dimulai usia 40 tahun? My policy is if a person is able to do meaningful work, as long as the person is able, let the person work. Kebijakanku adalah kalau seorang masih bisa melakukan pekerjaan yang bermakna gitu ya, seberapapun usianya biarkan dia melakukan pekerjaan yang bermakna. And they can still do that after 60. Maybe they don't have to work as hard. Mungkin mereka bahkan bisa melakukannya setelah 60 tahun, tetapi mungkin bebannya perlu dikurangi. But you know, as long as they can do meaningful work, let them work. Tapi selama mereka masih bisa melakukan pekerjaan yang bermakna itu, izinkan mereka, berikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan itu. Many people retire at 60 and stay at home, look at each other and they quarrel. Banyak orang yang sudah pensiun di usia 60 tahun lalu tinggal di rumah saja, saling menatap dan kemudian berantem gitu ya. Okay? But you know, Daniel at 80 still trusted and relevant amidst changing times. That is what stands out for me. Tapi Daniel di usia 80 tahun masih aktif melayani di dalam pemerintahan, masih dipercaya dan relevan sekalipun waktu berganti. Dan itu mengagumkan, luar biasa. It is such an encouragement for us who are young and who are old. Ini adalah sebuah semangat bagi kita gitu ya, yang masih muda. Times have changed, but how do we stay relevant? Waktu bisa berganti, tapi bagaimana kita tetap relevan? Daniel was an ordinary man, but we find in chapter 6 how he served God with an extraordinary spirit.
Daniel memang seorang yang luar biasa. Tetapi kita menemukan di pasal yang ke-6 itu, bahwa Daniel adalah seorang yang melayani dengan roh yang luar biasa. Do you have the chapter 6 with you? Can you read verse 3? We want to read verse 3 of chapter 6. Ayat yang ketiga dari pasal yang ke-6. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Chapter 3, 6 verse 3. Okay. Sorry, Oh, it chapter sounded 4. different from Verse me. 4. Okay. Now, it says here, right, that Daniel so distinguished himself, right, with his exceptional qualities. Daniel, seperti di ayat yang keempat di dalam bahasa Indonesia dikatakan, Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Next slide. He so distinguished himself that Daniel was a class above all others. Dia berbeda dari orang-orang yang lainnya dan dia mengungguli orang-orang yang lainnya itu. If you do a word study of this particular verse, you will find that Daniel distinguished himself in his abilities, in his attitude, in the way that he works, and in the quality of his work. Kalau teman-teman melakukan studi kata dari bagian ini, di bagian ayat yang kita baca tadi, kita akan menemukan bahwa dia mengungguli orang-orang yang lainnya dalam hal apa? Dalam hal kemampuannya, dalam hal sikapnya atau tindak tanduknya, cara dia bekerja, dan kualitas pekerjaannya. The Message translation says that he was totally exemplary and trustworthy. Terjemahan dari The Message berkata bahwa dia sungguh-sungguh jadi orang atau jadi contoh yang baik, jadi teladan dan terpercaya. New King James Version says he was faithful. New King James Version berkata bahwa dia seorang yang setia. And the New Living Translation says always responsible. New Living Translation berkata bahwa dia seorang yang selalu bertanggung jawab. Not corrupt, not negligent, and no misconduct. Tidak korup, tidak lalai, dan tidak melakukan pelanggaran. And you know the amazing thing is that this is describing Daniel after he has been around for 65 years. Dan yang luar biasa ini menggambarkan Daniel setelah dia berada di sana selama 65 tahun. If you have lived as long as him and you have been in the working world for 65 years, kalau kamu sudah hidup dan bekerja selama kurang lebih 65 tahun, this is really amazing. ini sungguh luar biasa kalau kamu digambarkan seperti itu. Because anyone will tell you that after 65 years of working, you know, you change as a person. Karena orang berkata bahwa setelah kamu bekerja selama 65 tahun, kamu akan menjadi seorang yang berubah, berbeda. There was a period of time when all my classmates from school used to have reunion. Ada waktu di mana teman-teman sekelasku dari masa waktu aku masih sekolah mengadakan reuni. The first reunion was when all of us turned 50 years old. 50. Reuni pertama pada waktu kami semua kira-kira berusia 50 tahun. After that, we tried to have reunion every few years. Setelah itu kami mencoba untuk bertemu kembali di dalam beberapa kali reuni setiap beberapa tahun. Today, I am one of the few among my classmates who are still working. Most of them are retired. Saya sekarang ini hanya satu dari beberapa teman-teman kelas saya yang masih bekerja. Kebanyakan mereka sudah pensiun. But many of my classmates took optional retirement. Tapi banyak dari teman-teman saya mengambil pensiun optional atau mungkin pensiun dini mungkin dalam istilah kita. And you know the reason they do that is because they find that the people coming into the workplace, the new staff that are coming in, the younger staff that are coming in, they totally cannot work with them. Alasan mereka memilih langkah itu adalah ketika banyak staf baru, orang-orang yang lebih muda datang ke tempat pekerjaan mereka dan menjadi bagian dari tim mereka, mereka tidak bisa bekerja bersama-sama dengan orang-orang yang lebih muda itu. So there is a lot of complaint from people who are at executive and management level about the younger generation that comes in. There is a huge gap
and there's a change. There's a different attitude to work all together. There's a different way of working. Ada banyak keluhan-keluhan dari tingkatan manajemen tentang orang-orang muda yang masuk ke dalam tempat pekerjaan itu, bahwa mereka bekerja dengan cara yang berbeda, punya sikap yang berbeda. And so they find that no, this is not for me. I quit. Dan kemudian mereka memilih atau memutuskan bahwa saya tidak lagi cocok di tempat itu. Saya memilih berhenti. So for me, Daniel really is exceptional. Jadi buat saya Daniel sungguh-sungguh luar biasa. Next slide. Daniel we see him there, this description of him at 80. But what we discover in his story is that all throughout his life, he has been outstanding and faithful. Kita sudah melihat tadi bahwa dia memasuki usia lanjut di dalam pelayanannya. Tetapi kita menemukan bahwa dia seorang yang sungguh-sungguh setia dan luar biasa. At the beginning of his exile, when he finished his training in Babylonian literature and writings, he was found to be so gifted and so favored by God, right? Di awal dari masa pembuangannya, pada waktu dia menyelesaikan masa-masa pelatihan yang kurang lebih 3 tahun itu, kita menemukan bagaimana dia dikenal sebagai seorang yang penuh dengan talenta, seorang yang cerdas, luar biasa. That when the king himself tested them, there was none found equal to Daniel and his friends. Dan bahkan ketika raja sendiri menguji mereka, gitu ya, tidak ditemukan orang-orang yang sepadan atau setara dengan Daniel dan kawan-kawannya. We also find in the course of the story many instances where only Daniel could, the rest could not. Dan kita juga menemukan berbagai contoh di dalam kisah-kisah yang kita baca di Daniel itu bahwa hanya Daniel yang sanggup untuk tugas-tugas tertentu, yang lainnya tidak bisa. But instead of becoming proud, Daniel points the kings to the living God. Tapi alih-alih ia menjadi sombong, Daniel justru membawa atau menolong para raja itu untuk melihat kepada Allahnya yang hidup. In chapter 2, when King Nebuchadnezzar had a dream, Di pasal, only Daniel could tell him what the dream was, as well as to tell him the meaning of the dream. di pasal yang kedua, waktu Raja Nebukadnezar memiliki mimpi atau mendapatkan mimpi, hanya dia yang bisa mengartikan, memberitahukan mimpi itu dan bahkan mengartikannya secara langsung. But for Daniel, it is God who reveals mysteries. Tapi bagi Daniel itu adalah karena Tuhan yang menyingkapkan misteri-misteri itu. In chapter 4, the king has another dream. Di pasal yang keempat, raja memiliki mimpi yang lainnya, dia mendapatkan mimpi yang lain. And again, it was only Daniel who could interpret the meaning of the dream. Dan sekali lagi hanya Daniel yang bisa mengartikan makna dari mimpi itu. And here, because he understood what was happening, he advised the king, renounce your sin and wickedness. Dan karena itu, karena dia memahami apa yang sedang dikomunikasikan kepada raja itu, maka ia bisa mengingatkan raja, bertobatlah dari dosa-dosamu dan dari kedegilanmu. In chapter 5, you saw how only Daniel could interpret the writings on the wall. Di pasal yang kelima kita menemukan bahwa hanya Daniel yang bisa mengartikan pertulisan yang di dinding itu bagi Raja Belshazzar. And to this king, King Belshazzar, who really does not give any weight to Daniel's God, Daniel says this, the God who holds you, who holds in his hand your life. Dan kepada Raja Belshazzar yang sama sekali tidak menghormati Allahnya Daniel itu, Daniel berkata, Tuhanlah yang menggenggam hidupnya di tangannya. So he outclassed all others, and he has been outstanding and faithful all the way. Jadi dia melampaui orang-orang yang lainnya, mengungguli orang-orang yang lebih unggul dari orang-orang yang lainnya. And now in this story, what we find is that he stands alone against this group who claims that they represent everybody, yeah? But they are actually 120 minus 1. Jadi sekarang di kisah yang kita baca di pasal yang ke-6 ini, kita menemukan Daniel yang berdiri sendiri dan menjadi berbeda di hadapan sekelompok orang yang berkata bahwa mereka mewakili mayoritas orang gitu ya. Tapi sebenarnya mereka mewakili hanya diri mereka sendiri. 120 dikurangi 1, Daniel. Daniel was just minding his own business and he was keeping his daily appointment with the Lord. Daniel itu sedang hanya ngurusi dirinya sendiri, gak ngurusin orang lain gitu ya. Dan dia terus menerus setia kepada jadwalnya dia untuk berdoa kepada Tuhan. Every day, we are told, 3 times a day, he goes to the window facing Jerusalem and he prays to God.
Kita diberitahu bahwa 3 kali sehari Daniel masuk ke rumahnya untuk berdoa, mengarahkan dirinya ke arah Yerusalem untuk berdoa kepada Allah. Even this can make people, think of bad things. Bahkan hal itu, hal yang seperti baik itu gitu ya, bahkan bisa menyulut seseorang untuk memikirkan hal-hal yang buruk. So is it a crime to pray, my friends? Apakah ini sebuah tindakan kriminal, sebuah kejahatan kalau kita berdoa? But these people wanted the king to make it a crime. Tapi orang-orang ini menginginkan raja kemudian menjadikan berdoa itu sebagai sebuah tindakan kriminal. This group of 120 minus 1 is the power of the majority. Jadi kelompok yang berisi dari 120 kurang 1 ini adalah kelompok mayoritas. They claim to speak for everyone. Mereka mengklaim dirinya menjadi perwakilan atau berbicara atas nama semua orang. But really they are the voice of evil intent. Tetapi sesungguhnya mereka berbicara dengan niat jahat. Mereka mewakili suara dari niat jahat. They want to plot revenge against Daniel. Mereka merencanakan pembalasan kepada Daniel. And then they want to plot lies and trickery to trap the king. Mereka juga merencanakan kebohongan dan pembodohan bagi raja. Is this Jebakan only bagi raja. happening in Daniel's time? Apakah ini hanya terjadi di masa Daniel? My friends, you are about to step into the working world. Teman-teman, kamu akan segera memasuki dunia kerja. Politics in the workplace is a real thing. Politik di dunia kerja adalah sungguh-sungguh nyata. In campus, you find that you have friends who share the same concerns. Di kampus kamu akan menemukan orang-orang yang punya kegelisahan yang sama. But when you go out into the working world, you may find that it is a very lonely journey. Tapi waktu kamu memasuki dunia kerja, kamu akan menemukan bahwa itu sebuah perjalanan yang sunyi, sepi, sendirian. Competition, envy, Kompetisi, kedengkian, striving for recognition and power, upaya untuk mendapatkan pengakuan dan kekuasaan, the lure of money, godaan uang, the lure of sex, godaan seks, the lure of power. dan godaan dari kekuatan, kekuasaan. All of this is not just out there in the big bad world. Dan hal-hal ini tidak hanya ada di luar sana, di dunia yang buruk dan kejam itu. All of this is also very real in Christian ministry. Hal-hal itu juga bahkan sangat nyata di dalam pelayanan Kristen. So if you think that it is better to serve God and work in church or in a Christian place, you are in for some great shock. Jadi kalau kamu berpikir bahwa lebih baik bekerja di tempat yang aman, di tempat pelayanan, bekerja di dalam sebuah lembaga gerejawi misalnya begitu ya, kamu akan terkejut teman-teman. These things happen in Christian ministry among Christians when our focus is on ourselves. Hal-hal itu terjadi di dalam pelayanan Kristen, di tengah-tengah atau di antara orang-orang Kristen. Waktu kita mementingkan hanya kepentingan diri kita sendiri. When our focus is no longer on the Lord who called us to serve Him in the first place. Waktu fokus kita bukan kepada Tuhan yang memanggil kita untuk melayaninya. This group today and the group that we saw yesterday is a contrast. Kelompok yang kita temukan pagi ini dan kelompok yang kita pelajari kemarin adalah dua kelompok yang kontras, kelompok yang sangat berbeda. Yesterday we saw the three friends and they were a community for good. Kemarin kita menemukan kelompok dari 3 teman gitu ya, 3 orang yang berteman dan itu sebuah kelompok yang yang baik, yang bagus. Today this group of 120 minus 1 is a group that is up to no good. Hari ini kita menemukan kelompok dari 120 minus 1 dan itu udah sebuah kelompok yang tidak baik. I think of you as young people, young men and women about to step into the working world. Teman-teman adalah orang-orang muda, pria dan wanita muda yang akan segera memasuki dunia kerja. I'm not sure whether some of you have already done internship in the workplace. Saya nggak yakin apakah ada di antara teman-teman atau banyak di teman-teman sudah melakukan proses magang bagi dunia kerja. My dream for you as young men and women going out to work. Mimpi saya bagi teman-teman yang muda ini, waktu teman-teman memasuki dunia kerja, is to be able to find a mentor or a coach. Adalah supaya teman-teman bisa menemukan mentor atau pelatih-pelatih. Someone who can help you
to navigate working life. Orang-orang yang bisa menemani teman-teman, menolong teman-teman melewati perubahan-perubahan hidup, memasuki dunia kerja itu. And to navigate workplace relationships. Dan untuk menolong teman-teman bisa mengatasi relasi-relasi, hubungan-hubungan di dalam dunia kerja itu. Maybe 1 year, 2 years at least. Mungkin 1 atau 2 tahun kurang lebih. Because I have heard many stories. Karena aku mendengar banyak kisah. Eager to please the boss and being subjected to sexual harassment. Ada orang-orang yang ingin menyenangkan bosnya dan kemudian jatuh kepada atau mengalami pelecehan seksual. Kekerasan seksual. Unfamiliar with how office politics work and becoming the victim of rumors and gossip. Enggak kenal bagaimana politik dunia kerja bisa terjadi dan kemudian dia justru menjadi korban dari rumors atau gosip. Being taken advantage of and pushed in a direction you don't want to go. Diperdaya, dikadalin gitu ya, dan kemudian justru dipaksa untuk melakukan tindakan-tindakan atau mengambil langkah-langkah yang kita enggak sukai, enggak mau. And there is so much more. Dan ada begitu banyak lagi contoh-contoh yang lain. A mentor or a coach whom you can go to, whom you can talk to, whom you can think, how can I navigate this? Seorang mentor atau seorang pelatih, seorang pembimbing yang kepadanya kamu bisa pergi dan bertanya atau memikirkan bersama-sama bagaimana memutuskan situasi-situasi itu di dalam dunia kerja. For the older ones among us who are already out in the working world, bagi setiap kita yang mungkin lebih tua yang sudah ada di dalam dunia kerja hari ini, I want to encourage you, please do not become so busy that you have no time to invest in the younger ones. Saya mau mendorongmu untuk mengingat bahwa jangan sampai menjadi terlalu sibuk sampai tidak bisa menginvestasikan hidup kita kepada orang-orang yang lebih muda. Now, if you choose a mentor or a coach who is someone who is very high in their field, kalau kita memilih seorang mentor atau seorang pelatih yang sudah sangat berpengalaman atau sangat tinggi di bidangnya, because you want to become like this person, karena kita ingin menjadi seperti orang itu, sometimes they forget what it was like being a young staff. Kadang-kadang mereka lupa seperti apa rasanya menjadi seorang staf muda pada waktu mereka memulainya. Sometimes they are not able to give you time. Kadang-kadang mereka tidak bisa lagi memberikanmu waktu. So a mentor or a coach doesn't necessarily have to be an expert, but someone who will give you time. Jadi menjadi seorang mentor atau seorang coach tidak selalu adalah seorang yang sangat ahli di bidangnya, tetapi seorang yang bisa memberikanmu waktu. Let me move on. The last thing why I think that he is so exceptional. Apa yang membuat Daniel sedemikian luar biasa? Kita mau lihat sama-sama pagi ini. I believe that Daniel took to heart Jeremiah's advice for them in his letter to the exiles. Saya percaya bahwa Daniel menganggap serius apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, dinasihatkan oleh Nabi Yeremia bagi orang-orang yang ada di dalam pembuangan. Jeremiah chapter 29, the most famous verse is verse 11. Yeremia 29, ayat yang paling terkenal mungkin adalah ayat ke-11. Where, God says, I know the plans I have for you. Tuhan berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku untukmu. But verse 7 of chapter 29, encourage God's people who are in exile, seek the peace and the prosperity of the city to which I have carried you into exile. Tetapi di dalam ayat yang ke-7 Tuhan mendorong orang-orang atau umat-umatnya yang ada di dalam pembuangan untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana ia telah menempatkan orang-orang itu. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you will prosper. Berdoalah bagi tempat di mana kamu ditempatkan, karena kalau tempat itu menjadi sejahtera, kamu pun akan mengalami kesejahteraan. This is a call to take ownership for a people who are not their own. Ini adalah sebuah panggilan untuk kita memiliki rasa memiliki atau bertanggung jawab atas orang-orang yang bahkan bukan sebangsa. This is calling us to say that these people are also people in God's eyes. Ini sebuah panggilan untuk kita melihat dan berkata bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan, yang berharga di mata Tuhan. No matter how cruel or evil they were.
Walaupun mereka mungkin jahat, walaupun mungkin mereka orang-orang yang mengambil tindakan-tindakan yang buruk. This call is also to take a sense of stewardship. Dan ini adalah sebuah panggilan untuk kita punya rasa tanggung jawab atau panggilan Allah untuk punya rasa melayani. A stewardship of God's calling for His own life as well as for His people. Rasa tanggung jawab untuk melayani bagi dirinya sendiri gitu ya, atau bagi masyarakat atau bagi orang-orang yang ada sekelilingnya. As a people in exile, they are supposed to be active and proactive. Sebagai orang-orang yang ada dalam pembuangan, mereka seharusnya menjadi orang-orang yang aktif bahkan proaktif. Not to complain against their enemies, Tidak terus-menerus punya komplain atau mengeluh soal musuh-musuh mereka. but to pray and to seek its peace and its prosperity. Tapi untuk berdoa dan mengupayakan kedamaian dan kesejahteraan di tempat itu. To work for the good of this land that is their home away from home. Untuk mengupayakan apa yang baik di tanah itu walaupun mereka tinggal jauh dari rumah mereka sendiri. For Daniel specifically, in exile, he has been called to serve in the courts of the superpowers of his day. Bagi Daniel secara khusus bahwa di tempat pembuangan itu dia dipanggil untuk bekerja, untuk melayani di dalam istana raja. So in terms of the way that he served, you find that there is no holding back. Pada waktu dia bekerja, kita melihat apa yang dia lakukan. Dia tidak lagi diikat oleh hal-hal yang di belakang. Dia memberikan dirinya sepenuhnya. There is no half-hearted service. Tidak ada pelayanan yang separuh hati. To him, this is more than just work. Bagi dia ini adalah lebih daripada sekedar bekerja. This is God's trust. Ini adalah kepercayaan Tuhan, mandat Tuhan baginya. It's not doing the minimum just to get by. Dia tidak hanya melakukan hal-hal yang minimal hanya untuk bertahan, hal-hal yang seadanya. In contrast to Daniel, we meet King Darius. Hal yang berbeda sebagai kontras dari Daniel, kita bertemu dengan Raja Darius. Darius who was tricked and who was trapped by his own commands. Raja Darius yang tertipu dan terjebak oleh perintahnya sendiri. There is a Persian law that says any decree by the king cannot be repealed. Jadi ada hukum atau undang-undang di Persia yang mengatakan bahwa apapun yang menjadi ketetapan raja tidak dapat dibatalkan. Now, King Darius is actually quite brilliant in the way that he organized the kingdom administratively. Kalau kita melihat Raja Darius memang seorang yang sangat pintar, seorang yang brilian. Lihat cara bagaimana dia mengelola pemerintahannya. 120 satraps, but under 3 administrators. Jadi dia punya 120 wakil raja atau gubernur dan dia punya 3 petinggi di atas mereka. He also has a keen eye for those who are excellent in work. Dan dia juga punya mata yang jeli untuk melihat orang-orang yang punya pekerjaan yang sangat baik. And Daniel caught his attention. Dan Daniel ada di dalam perhatiannya. But what we see is that this king, who is actually a hero in the eyes of those who are waiting for Babylon to fall. Tetapi kita melihat kemudian raja ini yang dianggap sebagai pahlawan bagi mereka yang menanti-nantikan kejatuhan Babel sebelumnya. Is very human. Adalah seorang manusia juga. He is not immune to pride. Dia tidak imun atau tidak dia juga akan mengalami menjadi sombong. And pride leads him to make unwise moves. Dan kesombongan itu sangat mungkin bahkan membuat dia kemudian mengambil tindakan-tindakan yang tidak bijak. The temptation to be the center of worship. Godaan untuk menjadi pusat dari penyembahan. Because the law is you can pray to no other gods for 30 days except to the king. Karena kalau kita lihat ketetapannya adalah bahwa orang tidak boleh berdoa kepada ilah-ilah yang lainnya kecuali kepada raja. And so the temptation to be God. Jadi godaannya untuk menjadi ilah itu, menjadi Tuhan. Just grips him. Kemudian menjebaknya. We all have our heroes. Kita semua punya pahlawan. Some of us, the heroes are in the church. Sebagian kita mungkin pahlawan kita ada di dalam gereja. Orang-orang yang menjadi model bagi kita. For some of us, they are the political leaders that we hope will bring change. Bagi kita sebagian yang lainnya mungkin seorang pemimpin politik atau para pemimpin politik yang kepada mereka kita menggantungkan harapan kita. But what we find is that one by one, our heroes are falling. Tapi apa yang kita temukan? Bahwa satu demi satu para pahlawan itu berjatuhan.
There was one general election in my country, Ada satu waktu pemilu di negara saya, and all of us were putting great hope that all of our efforts in this general election will bring about a change of the corrupt government. dan waktu itu kami semua mengupayakan, menaruhkan seluruh energi kami, perhatian kami, harapan kami bahwa pemilu ini akan menyingkirkan pemerintahan yang korup dan membawa sebuah harapan yang baru. But when the elections results were announced, we all just went into a deep depression. Tapi pada waktu hasil pemilu itu diumumkan, kami semua masuk ke dalam sebuah perasaan depresi atau kekecewaan, kesedihan yang mendalam. Because after everything, right, we still could not bring down the corrupt government. Bahkan setelah semua upaya yang kami lakukan, kami tidak bisa menyingkirkan pemerintahan yang korup itu. The Monday after that general election was called Black Monday. Hari Senin, hari berikutnya setelah pemilu di hari Minggu itu, bahkan disebut sebagai hari Senin yang kelam. Because for a large part of our population, it was a day of mourning. Karena bagi sebagian besar mayoritas dari masyarakat kami, populasi kami, itu adalah sebuah hari kedukaan. But God in His wisdom did not allow the change to happen in that election. Tapi bagaimana Tuhan yang begitu bijak itu sepertinya tidak mengizinkan perubahan It lewat pemilu itu. It happened in the election after that. Tapi itu terjadi kemudian di pemilu berikutnya. So my friends, when we are relying on human heroes, let us remember that leaders are put in place only by God's grace. Teman-teman, kalau kita menggantungkan harapan kita dan mempercayakan hidup kita kepada para pemimpin, kita perlu ingat bahwa hanya Tuhanlah yang menempatkan atau mengangkat para pemimpin itu. We need to keep our eyes on Him, not just on the humans. Kita perlu mengarahkan pandangan kita dan perhatian kepada Tuhan, bukan kepada para manusia. If we find our heroes falling, we need to fall on our knees and pray harder for them. Kalau kita menemukan orang-orang atau para pahlawan kita itu mulai berjatuhan, mulai tumbang, kita perlu sujud di hadapan Tuhan dan berdoa bagi mereka. When King Darius realized that Daniel has violated his decree, he was really distressed. Pada waktu Raja Darius mendapati bahwa Daniel kemudian mendapati kesusahan karena ketetapan yang ia buat, dia Scripture menjadi tells sangat us menderita. that he was so determined to find a way to save Daniel. Alkitab memberitahu kita bahwa dia begitu bersungguh-sungguh, begitu berupaya untuk menemukan jalan keluar untuk menyelamatkan Daniel. But he spent the whole day trying to find a way, and he could not. Bahkan dia menghabiskan sepanjang hari untuk mencoba mencari jalan keluar, tapi dia tidak bisa menemukannya. Finally, he had no choice but to put Daniel into the den. Akhirnya dia tidak punya pilihan kecuali memasukkan Daniel ke dalam gua singa. His words to Daniel was, "May your God, whom you serve continually, rescue you." Dan ia berkata kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Because even the most powerful man in the land could not rescue him. Bahkan sebagai seorang yang paling berkuasa di tanah itu, dia tidak bisa melakukan apa-apa. That night, both the king and the lions did not eat their dinner. Dan malam itu baik raja maupun para singa di goa itu tidak ada yang makan. The next morning, when he went to the lion's den and when he called out to Daniel, do you think he expected to hear Daniel's voice? Dan pagi itu ketika dia datang ke goa singa itu, menurutmu apakah dia berharap mendengarkan suara Daniel? When he heard Daniel answering him, he was so overjoyed. Pada waktu dia mendengar Daniel menjawab apa yang menjadi perkataannya, dia begitu bersukacita. Daniel, servant of the living God. Daniel, hamba Allah yang hidup. Daniel's God is not dead. Allahnya Daniel bukan Allah yang mati. Daniel's God sent an angel to shut the mouths of the lion. Allahnya Daniel mengirimkan para malaikat untuk mengatupkan mulut para singa itu. Amazing. Luar biasa. Now, friends, we are talking about the living God. Teman-teman, sekarang kita berbicara soal Allah yang hidup itu. A living God who is not bound by any royal decree or any human failure. Allah yang hidup yang tidak terikat pada ketetapan kerajaan atau kegagalan manusia. If you and I think that we can somehow control God
and determine the way he works, we better think again. Kalau kita berpikir bahwa kita bisa mengendalikan apa yang menjadi tindakan Allah atau keputusan Allah, kita perlu berpikir ulang soal itu. This God has been with Daniel since the very beginning. Allah ini sudah bersama-sama dengan Daniel sejak pada mulanya. Brought him through so many challenges and dangers. Membawa dia kepada berbagai tantangan dan bahaya. For Daniel, no one can compete for his devotion and his heart. Dan bagi Daniel, tidak seorang pun bisa menyaingi kesetiaannya, devosinya, kesungguh-sungguhannya mengikuti Tuhan yang hidup itu. His devotion is to the living God, and not even Darius, his hero, can compete for that place. Bahwa dia menyerahkan hidupnya kepada Allah yang hidup itu, pengabdiannya hanya kepadanya. Bahkan Raja Darius pun tidak mendapatkan perlakuan yang sedemikian daripada Daniel. For Daniel, whether he is praying at the window or whether he is in the lion's den, it is an opportunity for him to meet with God. Bagi Daniel, apakah dia berdoa di jendela di rumahnya atau di dalam goa singa itu? Keduanya adalah kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan. The living God is a God who refuses to be mollified or to be nullified by others. Tuhan yang hidup itu Tuhan yang menolak untuk dikerdilkan atau dinihilkan oleh yang lainnya. King Nebuchadnezzar tried to do that. Raja Nebukadnezar mencoba melakukannya. Which God can rescue you from my hand? He tells the three friends. Tuhan yang mana yang bisa menyelamatkanmu dari tanganku? Dia berkata kepada tiga teman Daniel. And he is forced to acknowledge you are the servant of the Most High God. Dan dia dipaksa kemudian untuk mengakui bahwa dia adalah hamba dari Allah yang maha tinggi itu. Empires change and kingdoms come and go. Kerajaan-kerajaan berganti, kekuasaan-kekuasaan berganti. But King Darius says this, the kingdom of the living God will not be destroyed. Tetapi Raja Darius berkata, kerajaan dari Allah yang hidup itu tidak akan bisa dihancurkan. The living God. Tuhan yang hidup itu, He accomplishes His purpose through every taat and setia person. Allah yang hidup itu menggenapkan tujuannya lewat setiap orang yang taat dan setia. How do you think Daniel came to be? Bagaimana menurutmu Daniel bisa sampai pada tempat itu? Bisa sampai menjadi begitu. Let me tell you a little bit about Daniel's background. Saya akan memberitahu teman-teman sedikit soal latar belakang Daniel. Go back to page 16 of your buku acara. Kembalilah ke halaman 16 dari buku acaramu. Next slide please. Yeah. And you will have this timeline. Is the one at the top. Teman-teman akan punya lini masa di atas itu. This is a timeline to show you, you find Daniel born around 620 BC. Yeah? Next slide please. Daniel lahir sekitar tahun 620 sebelum Masehi. Okay. And we are now, the story is at 538 BC. Okay. Dan kisah ini sekarang ada di tahun sekitar 538 sebelum Masehi. During his growing up years, before Daniel was sent into exile, Daniel grew up in an environment where the majority are unfaithful to God. Pada waktu Daniel tumbuh di masa-masa awal hidupnya sebelum pembuangan di masa remajanya, dia tumbuh di dalam sebuah situasi di mana orang-orang di sekelilingnya adalah bukan orang-orang yang setia. And his condition, his situation gives him every excuse not to turn out okay. Situasi atau kondisi di sekelilingnya memberikan kepadanya kemungkinan dan hal-hal yang mendukungnya untuk tidak hidup baik-baik. His nation, his own country, Judah, was filled with violence and injustice. Negerinya, Yehuda itu adalah negeri yang dipenuhi dengan kekerasan dan ketidakadilan. Full of wrongdoing and conflict. Banyak pelanggaran-pelanggaran dan juga kejahatan dan konflik. Where the law is paralyzed. Dan hukum itu dilumpuhkan, hukum tidak berdaya. Not this slide, the previous one please. Yeah. This you can find in Habakkuk chapter 1 verses 1 to 4. Kita bisa menemukan ini di kitab Habakuk pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 4. Many times when I read this description of Judah, I was thinking, wow,
These words are so true about my own country. Waktu saya membaca soal ini, saya berkali-kali merasa bahwa ini sebuah situasi mirip dengan negeri di mana saya berada. Daniel also during his time, growing up, saw how when King Josiah died, and King Josiah was a good king, right? He saw when King Josiah died, very quickly, all the good that King Josiah did was overturned by his sons. Waktu Daniel tumbuh di masa-masa itu, dia menyaksikan bagaimana Raja Yosia mati. Dan seketika setelah Raja Yosia mati, tidak lama setelah itu, segala hal yang baik yang sudah Raja Yosia bangun, kemudian diputar balikan. In these circumstances, friends, it's easy to become disillusioned and to give up. Di dalam situasi seperti itu sangat mudah bagi kita untuk menjadi kecewa dan menyerah. But who were his role models? Who were the Ta'at and Setia people who shaped his faith? Tapi siapakah orang-orang yang menjadi teladan bagi Daniel pada masa itu? Siapakah orang-orang yang taat dan setia di sekelilingnya yang membentuk imannya? I want to suggest to us that one of the key Ta'at and Setia influencer in Daniel's life Saya mau menyarankan kepada teman-teman bahwa salah satu hal yang menolong kita untuk bisa taat dan setia adalah punya orang yang mempengaruhi hidup kita. is King Josiah, Dan itu di dalam hidup Daniel adalah Raja Yosia marked by the yellow star. yang ditandai oleh bintang warna kuning itu. Next slide. King Josiah, he was one of the 8 good kings of the southern kingdom. Raja Yosia adalah satu dari 8 raja yang baik dari kerajaan di selatan ini. But you know that this particular picture shows you a span from Manasseh to Gedaliah. Gedaliah was appointed governor after they were exiled. Ya, jadi ini adalah gambar yang menunjukkan kepada kita membentang dari Raja Manasye sampai kepada Gedalia, seorang pemimpin yang diangkat pada waktu masa pembuangan. From the beginning of Manasseh to the time the people were exiled is a period of about 110 years. Waktu yang membentang dari masa Manasye sampai waktu orang-orang itu masuk ke pembuangan ada sekitar 110 tahun. In these 110 years, Josiah was the only good king. Di sepanjang 110 tahun itu, di rentang itu, Yosia adalah satu-satunya raja yang baik. Before him, his grandfather Manasseh was so evil, he is said to be more evil than the nations the Lord had destroyed before them. Di waktu sebelumnya, kakeknya Manasye adalah raja yang sangat jahat, yang bahkan Tuhan berkata dia jauh lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang pernah dimusnahkan oleh Allah. He is so evil, he really had no regard for the living God. Dia begitu jahat sampai-sampai sungguh-sungguh dia tidak punya rasa hormat kepada Tuhan yang hidup itu. He undid all the good that his father did. Dia membalikkan segala sesuatu yang baik yang ayahnya pernah lakukan. His father was King Hezekiah. Ayahnya adalah Raja Hizkia. He brought into the Lord's temple the Asherah poles and built altars to other idols in the holy temple. Dia membawa ke dalam bait Allah itu tiang-tiang Asyera dan juga bahkan para patung-patung sesembahan yang lainnya. He is so evil, he even sacrificed his own son. Dia begitu jahat sampai-sampai dia mengorbankan anaknya sendiri sebagai korban. After him, his son Amon, Josiah's father, did exactly everything his father did. Setelah itu kemudian Amon, bapaknya Yosia melakukan segala sesuatu yang persis seperti yang ia lakukan. So, you know, for 57 years, this was how the country lived. Dan selama 57 tahun, itulah yang dihidupi oleh negeri itu. Josiah was a young boy, 8 years old when he became king. Yosia adalah orang yang sangat muda, umur 8 tahun pada waktu dia menjadi raja. How to be good? Bagaimana menjadi baik? But scripture tells us that when he was 16 years old, he began to seek the Lord. Dan Alkitab memberitahu kita pada waktu dia masuk usia 16 tahun, dia mulai mencari Tuhan. By the time he was 18th year of reign, he began to bring spiritual reforms in the kingdom. Dan pada waktu ia memasuki masa pemerintahannya yang ke-18 tahun, jadi usia 26 tahun, dia membawa reformasi rohani atau kebangkitan rohani di tanah di mana dia memimpin.
The first change that he did when he started reforms was to give money to the priests to repair the temple and to clean the temple. Satu hal yang dia lakukan pertama kali pada waktu dia melakukan reformasi atau pembaruan spiritual di negeri adalah membuat orang-orang mengumpulkan atau dia mengumpulkan uang untuk kemudian diberikan kepada para imam dan memperbaiki rumah Allah. Everything that his father and grandfather had done to clean out. Apa yang sudah dilakukan oleh kakeknya maupun ayahnya membersihkan bait Allah itu, dia mengembalikan bait Allah kepada fungsinya. When they were doing that, they found the book of the law. And they found that written in the book of the law, the destruction of Judah is predicted and prophesied. Dan dia menemukan kemudian hukum-hukum Tuhan itu, kitab Taurat. Dan juga di dalamnya tertulis bahwa kehancuran Judea itu sudah dinubuatkan. So the priests came and told Josiah about this. Dan kemudian para imam datang kepada Yosia membawa berita itu, memberitahukannya. When Josiah understood that this destruction was for sure, it did not stop him. It did not stop him from still wanting to renew covenant with the living God. Tapi ketika Yosia mengetahui itu, dia mendapatkan informasi itu tidak menghentikannya untuk melanjutkan apa yang sedang ia lakukan. Pembaruan perjanjian dengan Tuhan yang hidup itu. And together with the priests, King Josiah went throughout the land and destroyed all the idols and all the high places that his father and grandfather had built. Dan bersama-sama dengan para imam, ia pergi menjelajah ke seluruh negeri itu untuk menghancurkan tempat-tempat penyembahan kepada berhala-berhala dan ilah-ilah yang lainnya. He even went to the north, the northern kingdom that had already been exiled. Dan dia bahkan pergi ke kerajaan utara yang pada waktu itu juga sudah mengalami pembuangan. He destroyed the idols that were at Dan and Bethel, and all the places that were built by King Solomon, he also destroyed. Dan dia menghancurkan tempat-tempat penyembahan yang ada di Dan dan Bethel dan bahkan tempat yang dibangun oleh Raja Salomo sendiri. Dia bersihkan semua itu. But you know friends, he already knew Judah was going to be exiled and destroyed. Tapi dia sudah tahu teman-teman bahwa Yudea akan hancur dan juga akan mengalami pembuangan itu. In his shoes, many of us would probably think that, what's the point? Di dalam posisinya mungkin kalau kita ada dalam posisinya kita mungkin berpikir, lalu untuk apa semua yang saya lakukan ini? Why do I want to work hard for a change for good? Kenapa aku harus bekerja keras untuk melihat atau mengupayakan perubahan menjadi semakin baik padahal keburukan pasti akan terjadi? Why do I want to renew covenant with a God who allows this to happen to my country? Kenapa aku mesti memperbarui perjanjian dengan Tuhan yang sudah pasti akan mengizinkan hal-hal buruk itu terjadi pada negeriku? But do you know, because of what he did, his impact, the impact of the spiritual reforms that he did, tapi apa yang dia lakukan, pembaruan spiritual yang dia lakukan pada masanya, memberikan impak yang luar biasa. was on the parents of Daniel and his friends. Memberikan dampak yang kuat kepada orang tua dari Daniel dan teman-temannya. They were probably of his generation. Mereka, orang tua Daniel dan kawan-kawan itu mungkin ada di zaman yang sama dengan Raja Yosia itu. And we know that they were impacted because they gave to Daniel, to Hananiah, to Mishael, and to Azariah names that reminded them of who is the living God. Mungkin mereka sangat dipengaruhi oleh pembaruan itu karena terbukti mereka memberikan nama kepada anak-anaknya. Kepada Daniel, Hananya, Misael, Azaria. Nama-nama yang mengingatkan mereka kepada Allah yang hidup itu. Because of Josiah, impact on the parents, impact on Daniel and on his friends. Karena Yosia itu kemudian memberikan impak kepada orang-orang tua di masanya, orang-orang tua Daniel dan teman-temannya, dan memberikan dampak kepada Daniel dan teman-temannya. So that these young boys, when they were thrown out of their country and when they were stripped of everything, Sehingga ketika orang-orang ini dibawa pergi dari negerinya, dirampas dari negerinya, dan segala sesuatu yang mereka miliki dirampas oleh penjajah. even when they thought that God had abandoned them, Dan bahkan ketika mungkin mereka berpikir dan bergumul bahwa Tuhan meninggalkan mereka. we saw in chapter 1, young boys aged 14 to 16. Kita menemukan di pasal yang pertama, anak-anak muda, para remaja yang mungkin di usia 14, 15 tahun, 16 They tahun. resolved not to defile themselves. Mereka memilih untuk tidak menajiskan diri mereka. Next slide. Josiah had people
prophets in his life who were Ta'at and Setia. Yosia punya para nabi di sekitarnya yang menolongnya untuk taat dan setia. Nahum, Zephaniah, and Jeremiah. Nahum, Zefanya, bahkan Yeremia. In fact, Jeremiah was almost like running alongside the king. Dan bahkan mungkin Yeremia itu seperti seorang yang berjalan di sisi raja. And for Daniel, as he went into exile, the words of Habakkuk and the words of Jeremiah remained with him. Dan bagi Daniel pada waktu ia memasuki pembuangan itu, kata-kata atau pesan yang disampaikan oleh Habakuk dan Yeremia ada bersama-sama dengan dia, menyertainya. Next slide. I take the trouble to show you this because, my friends, even in situations that seem to be so dark and so without hope, saya punya kesulitan untuk membawa teman-teman melihat gambar ini atau melihat situasi ini karena bagi kita di dalam situasi yang sangat sulit. Our living God has not given up hope. Tuhan yang hidup itu tidak kehilangan pengharapan dan tidak kehilangan cara. We see how he was alive and active at work. Dia adalah Allah yang aktif terus bekerja dan terus terlibat di dalam hidup kita. Do you know? Josiah, Jeremiah, Daniel, and their 3 friends, all of them were young people. Teman-teman tahu Yosia, Yeremia, dan juga Daniel dan 3 kawannya adalah orang-orang yang muda pada masa itu. Young in age when they respond to the Lord. Masih sangat muda usia mereka pada waktu mereka merespon kepada Tuhan. The living God seeks and is seeking for those who are seeking for him. Tuhan yang hidup itu mencari orang-orang yang mencari dia. We never know what we do, how it will be used by the Lord in his plan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan kita lakukan, bagaimana itu akan dipakai Tuhan untuk rencananya. Did Josiah know? Apakah Yosia tahu? He doesn't. Dia tidak tahu. He was responding to God. Tapi dia meresponi Tuhan. When we so far look at the story of Daniel, Daniel was the first to be exiled. Waktu kita melihat kepada kisah dari awal Daniel termasuk rombongan yang pertama masuk ke dalam pembuangan itu. Today in chapter 6, when we see him, already Cyrus has decreed that the first people who want to return to rebuild the temple can go home. Sekarang pada waktu kita membaca dari pasal ini kita akan juga bisa menemukan di masa itu bahwa Quraisy sudah menetapkan bahwa ada rombongan pertama yang akan pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali negeri mereka. When I see Daniel's place in the courts of the superpowers, and I see later on, right, the visions that God gave him, it's as if in this time of exile, in this time when the people are in desperate need of hope, God was preparing Daniel to be that voice of hope for them. Kalau saya melihat perjalanan Daniel yang ada di dalam kerajaan yang superpower pada masa itu, sekalipun di dalam pembuangan, di dalam masa yang mungkin penuh dengan kekelaman dan tanpa harapan bagi orang-orang yang mengalami pembuangan itu. Daniel, kehadirannya dan suaranya seakan-akan menjadi suara Allah yang membawa pengharapan bagi mereka di dalam pembuangan itu. So my friends, is your God dead or alive? Teman-teman, apakah Allahmu mati atau Allahmu adalah Allah yang hidup? The living God is seeking for those who are seeking for him. Allah yang hidup itu mencari orang-orang yang mencari dia. Every ta'at and setia person counts. Setiap orang yang taat dan setia, ia cari dan berharga baginya. Let us pray. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tergetar mendengarkan Tuhan bekerja sedemikian hebat. Di dalam satu masa, di tengah-tengah orang-orang muda, di dalam dan melalui orang-orang muda, di dalam kekelaman sejarah mereka, di tengah-tengah kesulitan mereka, di dalam hilangnya pengharapan dan masa depan bagi mereka. Tapi Tuhan menolong mereka dan memakai mereka dengan luar biasa ketika mereka belajar taat dan setia. Ketika mereka mencari Tuhan, tunduk kepada Tuhan,
mengabdikan hidup mereka, memilih untuk setia kepadamu, Allah yang hidup itu. Percaya kepadamu yang akan bertindak dengan aktif di dalam sejarah itu dan mendatangkan kebaikan-kebaikan, perubahan-perubahan, menyatakan apa yang Kau janjikan, segala sesuatu yang terbaik itu. Kami mau ya Tuhan menjadi orang-orang muda itu pada masa kini, membawa pengharapan itu di tengah-tengah negeri kami. Membawa pengharapan kepada orang-orang yang di dalam keputusasaan. Membawa pengharapan kepada orang-orang yang patah semangatnya. Membawa orang-orang yang merasa tidak ada lagi jalan keluar dan masa depan. Kami mau meresponi Tuhan. Kami mau berdiri di hadapan Tuhan. Menyerahkan diri kami, mencari Tuhan. Supaya Tuhan menemukan kami dan mengutus kami kemudian menjadi suara pengharapan itu. Dalam Kristus kami menyerahkan diri kami. Amin. Amen. Afterwards, for your discussion, there is only one question. Yeah. So what about Daniel's story? Encourage you or give you hope as you think about the future. Okay, so you share with one another and then you pray for one another. Thank you. Oke, jadi cuma ada satu pertanyaan hari ini untuk diskusi kita setelah ini. Kita teman-teman bisa membagikannya kepada teman di sebelahmu, begitu ya. Apa yang kamu pelajari gitu dari kisah Daniel hari ini yang memberikanmu pengharapan pada waktu kamu memikirkan soal masa depan. Dan kemudian akhiri di dalam doa dengan teman di sebelahmu yang kamu sharing dengannya.